Halo teman-teman, selamat datang. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube. Kali ini kita kembali bercerita ya. Nah, beberapa bulan yang lalu sempat viral nih sebuah film karya dalam negeri yang sangat viral dan sangat heboh nih di dunia maya. Yaps, tentunya itu KKN di Desa Penari. Film ini pun juga menjadi film terlaris, ya hampir mendekati film Avenger Endgame. Nah, di video kali ini aku kembali akan bercerita tentang hantu lagi, teman-teman. Tetapi bukan aku yang mengalaminya, karena ya aku belum KKN. Tapi yaitu dialami oleh salah seorang guru bimbelku. Nah, jadi di saat salah satu jam pelajaran dia, di sela-sela waktu dia mengajar, aku dan teman-temanku pernah bertanya, "Pak, apakah Bapak pernah mengalami kejadian horor atau mistis?" Dia pun mulai menceritakan cerita mistis dia saat KKN di sebuah daerah di pedalaman Aceh. Untuk daerahnya tidak bisa aku menjelaskan lebih lengkap, takutnya ada pihak yang tersinggung. Nah, jadi langsung saya teman-teman, kita bercerita di segmen Batantu. Bahas-bahas tentang hantu. Cerita berawal dari sebuah kelompok KKN yang terdiri dari 8 orang, kalau tidak salah. Yang mereka mendapat tugas di sebuah daerah di pedalaman Aceh. Lalu daerah itu pun benar-benar sangat dalam, teman-teman. Bahkan itu melewati hutan dan pergunungan. Tapi tetap tidak jauh ya dari pedesaan lain. Selain itu, teman-teman, bahkan saat mereka sedang menuju ke sana, mereka langsung disambut dengan lewat sesosok anak kecil berbaju putih di tengah jalan. Ya, mereka mungkin berpikir positif. Ya, mungkin itu mereka hanya berhayal karena kelelahan di jalan. Nah, sesampainya mereka di desa, mereka disambut oleh para warga tentunya. Lalu mereka juga bersilaturahmi dan berkenal-kenalan dengan para warga di musola desa. Setelah habis di musola desa, lalu Pak Kadesnya nih atau Pak Gecinya nih langsung mengantar para mahasiswa ini ke rumah penginapan. Nah, penginapannya ini tak jauh dari rumah warga dan juga dekat dengan sebuah pesantren. Sesampainya di rumah penginapan itu, teman-teman, langsung nih para mahasiswa ini muncul beribu pertanyaan, muncul beribu kecurigaan dan kewaspadaan. Karena sangat ada hal yang menganehkan, teman-teman. Yang aneh itu bukan rumah penginapannya, melainkan kondisi para warga dan lingkungannya. Para warga terlihat sangat aneh. Ada seperti orang trauma, ada yang sakit-sakitan seperti ada luka bakar di tubuhnya, bahkan ada yang menatap tajam ke arah mereka habis-habisan. Kalau dalam bahasa Jame itu namanya kue bana manyanga. Pak Kades pun mulai memberitahu peraturan yang ada di desa, lalu juga memberitahu kebiasaan-kebiasaan warga desa di sana. Pastinya juga memberitahu larangan atau pantangan yang ada di desa itu. Pantangan yang diberikan Pak Kades yaitu adalah jika ingin pergi ke pesantren yang tadi nih katanya ya, bahwasanya tidak boleh sendirian. Lalu kalau malam pastinya jangan buat keributan. Lalu juga jika ingin pergi ke tempat sepi jangan juga sendirian. Dan terakhir ada sebuah hutan di dekat sungai dan Pak Kades melarang besar para mahasiswa ini untuk mendekati hutan tersebut bahkan memasukinya. Dan beberapa pandangan lainnya. Para mahasiswa ini pun kembali muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam pikirannya. Kok nggak boleh ke pesantren sendirian? Kan pesantren itu kan ramai. Terus kok nggak boleh ke sana? Kok nggak boleh ke sini? Ya, tidak ada penjelasan dari Pak Kadesnya. Pak Kadesnya hanya tersenyum. Yang penting Pak Kades hanya memberi kode bahwa saya dengar sajalah pandangan yang telah diberikan. Lambat laun para mahasiswa pun beradaptasi dengan para warga desa. Ya, tetap rasa penasaran pastinya muncul nih dari para mahasiswa yang remaja-remaja, apalagi yang mahasiswa nih. Mahasiswanya nih mulai mendekati ibu-ibu dan akhirnya cerita dan informasi-informasi dari desa itu mulai muncul dari mulut ke mulut. Salah satu informasi yang paling terkuat yaitu adalah masalah di pesantren. Mengapa di pesantren tidak boleh sendirian? Karena konon katanya bahwa pernah kejadian salah satu santri yang ada di sana. Katanya santri ini pernah terbangun di tengah malam dan santri ini langsung berteriak histeris dalam kamarnya karena dia tidak bisa melihat teman-temannya. Bahkan
yang membuat dia berteriak histeris adalah muncul sesosok kepala buntung menggelinding ke arahnya. Sontak teman-temannya lain pun juga bangun nih melihat dia berteriak. Ya teman-teman ini pasti bisa melihat dia. Namun konon katanya si anak santri ini tidak bisa melihat teman-temannya nih teman-teman. Ya akhirnya si santri ini pun keluar dari kamarnya karena berlari ketakutan. Namun saat dia keluar dari kamar, dia kembali berteriak histeris karena dari setiap kamar muncul lagi nih kepala buntung yang menggelinding ke arahnya. Si santri ini semakin takut dan akhirnya berlari menuju ke rumah kepala asrama ataupun kiainya nih ya, kiai besarnya. Dan terus berlari dan kepala ini menggelinding terus mengejar si santri ini. Santri ini pun terus mengetuk pintu rumah si kiai dan alhamdulillah si kiainya pun membuka pintu. Namun si santri ini pun pingsan tepat di depan pintu rumah kiai ini. Kiai ini pun langsung membacakan doa kepada si santri ini dan para ustazah pun menjemput santri ini kembali ke kamarnya. Ceritanya pun merembes ke para warga bahwasanya ada santri yang tidak bisa melihat teman-temannya. Sehingga para warga pun mengklaim dan membuat sebuah pantangan bahwasanya ya jika ingin ke pesantren itu tidak boleh sendirian. Dan juga untuk para santri diharapkan juga jangan berjalan sendirian. Karena katanya juga si anak mengalami kejadian misis ini katanya juga sering berjalan sendirian. Tak hanya cerita di pesantren teman-teman. Informasi yang terkuat lainnya dari warga adalah si anak yang tadi ini yaitu sakit seperti luka bakar. Konon katanya anak ini dikirimi sebuah santet oleh saudaranya. Ceritanya berawal karena anak ini memiliki orang tua yang berkecukupan. Karena orang tuanya ini memiliki kebun sawit, teman-teman. Nah, namun di suatu hari ayah dari si anak ini tiba-tiba meninggal secara mendadak. Nah, lalu setelah ayah meninggal, lalu muncullah penyakit dari anak ini, di mana setiap hari Jumat akan ada luka bakar di tubuhnya. Dan di keesokan harinya luka bakarnya hilang dan hanya meninggalkan bekas. Setiap hari Jumat lagi luka bakar itu muncul di tempat yang berbeda-beda tentunya. Nah penyakitnya ini katanya karena santet dari salah seorang saudaranya karena tidak bisa mendapatkan sedikit ya warisan ataupun jatah lah dari hasil panen sawit keluarga si anak ini. Sehingga ya saudara ini iri dengki mengirim santet menyantet seperti itu teman-teman ya. Seperti yang sedang viral sekarang yang sedang diungkapkan oleh si pesulap merah. Oke. Semangat Bang Marcel, aku mendukungmu. Semangat. Akhirnya para mahasiswa pun mulai was-was terhadap ya para warga. Takutnya ya mereka kena santet ataupun pelet memelet ini ya. Apalagi ya para mahasiswi ataupun ya, dari kelompok KKN ini juga cantik-cantik katanya. Namun teman-teman, cerita pelet memelet ini ternyata pernah terjadi di kelompok KKN mereka ini. Tapi untungnya yang kena bukan para mahasiswi ini, tapi adalah salah seorang gadis di desa tersebut. Ceritanya berawal, gadis ini sering pulang tengah malam dengan pacarnya. Ya, pacarnya ini katanya salah seorang warga dari desa sebelah yang tak jauh dari desa tersebut. Nah, di suatu malam, gadis ini teman-teman tiba-tiba kerasukan atau kemasukannya. Ya, para warga dan para mahasiswa ini pun datang ke rumah si gadis ini untuk menanganinya. Nah, si gadis ini pun diruqyah segala macam, akhirnya keluar dan terkuaklah. Ternyata mengapa gadis ini bisa kerasukan? Karena si pacarnya tadi ini mengirim sebuah pelet di dalam sebuah hadiah baju. Nah, bajunya ini katanya diisi sebuah jin yang bakalan meluluhkan hati si gadis ini agar lebih ya sayanglah kepada si pacarnya ini tadi. Namun ternyata rumah si gadis ini tadi memiliki jimat. Nah, jimat ini tentunya berisi jin juga ya. Sehingga terjadilah pertarungan antara jin yang ada di baju atau di pelet dan juga jin yang ada di jimat. Agak aneh ya memang ceritanya teman-teman. Karena jin versus jin, tapi yang terkena dampak adalah manusianya. Beberapa minggu pun telah berlalu, ya para mahasiswa telah akrab dengan para warga dan juga telah terbiasalah dengan para warga dan akhirnya tinggal menghitung beberapa hari saja agar mahasiswa ini dapat pulang kembali ke
kampung halaman masing-masing. Namun, salah seorang dari para mahasiswa ini membuat sebuah rencana, yaitu mengajak para mahasiswa lain ini untuk mandi-mandi di sungai yang tak jauh dari desa ini. Namun, tetapi salah seorang mahasiswa lain malah membantah dan mengatakan, ingat nggak kata Pak Kades? Kan katanya nggak boleh kita pergi ke sana. Si mahasiswa yang membuat rencana ini pun mengatakan kembali, kan Pak Kades mengatakan tidak boleh ke hutannya, bukan ke sungainya. Udah, ayo kita mandi. Akhirnya para mahasiswa ini pun berbincang panjang lebar, dan akhirnya mereka pun memutuskan tetap mandi ke sungai dengan mengajak para remaja-remaja yang ada di desa sana. Mereka pun pergi secara berombongan, namun ada 3 orang yang terpisah dari mereka. Katanya karena terlambat nih teman-teman. 3 orang ini pun kebingungan, namun akhirnya mereka tetap berjalan menyusuri jalan menuju ke sungai. Namun sayangnya nih teman-teman, mereka bukannya malah ke sungai. Mereka tiba-tiba saja malah memasuki hutan yang dilarang oleh Pak Kades. Di hutan tersebut tiba-tiba saja terdengar suara auman harimau. Sontak ketiga para mahasiswa ini langsung tiarap di tanah dan merangkak ke semak-semak. Suara auman ini terasa sangat dekat dengan mereka bertiga, teman-teman. Ya, ibaratnya itu mereka itu berada di tanah yang atas gitu, dan auman itu berada di bawah seperti ini, teman-teman. Ya, dengan rasa penasaran, ketiga mahasiswa ini pun mengintip dari balik semak-semak. Ya, siapa sih yang ngaum ini? Dan terlihat 2 orang dewasa sedang berduel ilmu bela diri yang dicampuri dengan ilmu gaib. Katanya salah satunya nih, kuda-kudanya ini seperti harimau, dan yang satunya lagi seperti buaya. Belum mulai berduel, ketiga mahasiswa ini ternyata ketahuan teman-teman oleh kedua bapak ini. Sehingga si para mahasiswa ini pun terkejut dan mulai ketakutan. Mereka pun langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Mereka terus berlari tanpa sengaja malah bertemu kembali dengan rombongan para mahasiswa lain yang tadi yang sudah mulai mandi-mandinya. Sontak tiba-tiba saja saat berada di dekat para mahasiswa lain ini, ketiga para mahasiswa ini langsung pingsan, teman-teman. Dan akhirnya para mahasiswa yang mandi ini akhirnya bubar dan membawa ketiga mahasiswa ini ke rumahnya Pak Kades. Lalu Pak Kades mengantarkan mereka ke puskesmas. Di puskesmas ketahuanlah ternyata ketiga mahasiswa ini ternyata melakukan hal yang telah dipantangkan oleh Pak Kades, yaitu memasuki hutan yang dekat sungai. Dan mereka bertiga telah melihat 2 orang sedang berduel ilmu bela diri yang telah dicampuri ilmu gaib. Bisa dibilang sedang mengadu ilmu kekebalan. Kayak lagi viral-viral itu katanya kebal, tapi malah nuntut orang. Lalu Pak Kades langsung menjemput orang pintar katanya nih, yang bisa mengobati orang-orang yang mengalami hal inilah. Dan teman-teman, mungkin ceritanya berakhir di sini karena guru bimbelku tidak melanjutkan ceritanya. Akibat ada beberapa hal yang tidak bisa diceritakan karena privasi teman-teman. Intinya para mahasiswa ini dapat pulang dengan selamat ke rumah masing-masing, ke daerahnya masing-masing. Walaupun ketiga mahasiswa ini mengalami penyakit yang sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan. Nah, jadi teman-teman, mungkin begitu saja cerita dari video kali ini. Aku bermaksud menceritakan hal ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman lain bahwasanya KKN itu berbahaya, KKN itu pasti ada cerita horor, KKN itu pasti ada ini, ada itu, tidak. Tapi hanya ingin berbagi cerita saja, dan mungkin jika teman-teman kembali mendengar ceritaku barusan mungkin mendapat sebuah pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan sebuah peribahasa, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi intinya jika kita memasuki daerah terbaru ataupun daerah orang, kita harus lebih sopan, menjaga tutur kata, mengikuti aturan-aturan di sana, jangan terlalu sombong, terlalu angkuh, dan melakukan hal-hal terlarang di sana lah. Dan juga jangan lupa nih sebuah slogan yang sering muncul-muncul di dinding desa-desa gitu yaitu Anda sopan, kami segan, Anda melawan, kami hantam. Nah, jika teman-teman menyukai cerita-ceritaku yang seperti ini, kebetulan nih aku baru saja menulis sebuah buku, yaitu buku novel yang berjudul Tasapo. Tasapo ini merupakan sebuah penyakit yang ada di daerahku akibat dari kemarahan sesosok makhluk karena terusik ataupun terganggu. Bisa dikatakan juga Tasapo ini ibaratnya itu ketempelan
Nah, selain itu, di buku ini aku juga menceritakan nih pengalaman-pengalaman horor ataupun cerita-cerita horor yang ada di daerahku. Ya, pengalaman pribadi ya warga desa sempatku lah, dan juga menjelaskan hantu-hantu kepercayaan daerah-daerah setempat di daerahku lah, teman-teman. Nah, untuk link pemasaran buku ini terletak di deskripsi video ini. Atau jika teman-teman juga mempunyai cerita-cerita horor lainnya yang ingin diceritakan di sini, silakan kirim di email yang telah aku sediakan di deskripsi juga, teman-teman. Mungkin sekian video pada kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta komen next video kita mau bahas apa. Saya akhiri. Wassalam.